Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton setia Mang Opi dimanapun kalian berada cuy. Bagaimana kabar kalian cuy? Yang semoga selalu sehat dan baik-baik saja lah pastinya. Kali ini kita akan menceritakan manhwa yang berjudul Cultivator in the City. Manhwa yang satu ini keren banget cuy, yang serupa-serupa sama The Carrying Goddess lah. Oke lah, kita spill sedikit ke sinopsisnya cuy. Manhwa yang satu ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Leng Fan. Ia selalu bermimpi tentang masa lalunya. Hal itu membuat Leng Fan masih belum dapat melepaskan masalah duniawi yang seharusnya ia lupakan. Alhasil Leng Fan diperintahkan oleh gurunya untuk pergi ke kota agar bisa melepaskan masalah duniawinya itu dengan sepenuhnya. Perjalanan Leng Fan di kota berjalan dengan mudah karena dia ini sangat OP cuy. Selain itu, Leng Fan juga langsung bertemu dengan dua cewek yang aduhai cantiknya, sekaligus kaya raya pula. Oke lah, tanpa berbacot ria lagi, pasti kalian juga udah kagak sabar buat langsung ke itu ceritanya cuy. Tapi sebelum kita mulai cuy, seperti biasalah, mari kita nyanyi bersama bareng opening yang mau lewat setelah ini cuy. Opening dulu lah. Tak melanjutkan hidup, so must go on. It's gonna be okay. Tak peduli semua ku hadapi, gelap pasti kan ku raih mimpi. Gelap pasti kan ku raih mimpi. Cerita diawali dengan tragedi kebakaran yang menghanguskan dan memporak-porandakan banyak rumah. Di saat kejadian itu terjadi, terdapat seorang bocil cowok yang kelihatan putus asa saat tubuhnya terjepit di antara bangunan yang runtuh. Dia adalah Leng Fan. Sembari menangis, Leng Fan berkata, "Ayah, ibu, jangan tinggalkan aku. Aku tidak ingin mati. Tolong aku." Akan tetapi, setelah mengatakan itu, Leng Fan terbangun dari tidurnya. Ternyata yang dilihatnya tadi hanyalah merupakan mimpi berdasarkan kejadian yang menimpanya di masa lalu. Kemudian Leng Fan didatangi oleh gurunya. Guru itu mengingatkan pada Leng Fan kalau saat ini ia sudah berusia 16 tahun sejak Leng Fan diselamatkan dari reruntuhan itu. Akan tetapi cuy, Leng Fan belum bisa melupakannya. Leng Fan mengakui akan kesalahannya. Kemudian gurunya ini menyuruh Leng Fan untuk turun dari gunung karena mungkin itulah satu-satunya cara agar Leng Fan bisa melepaskan masalah duniawi dengan sepenuhnya. Tidak hanya itu saja, Leng Fan juga diberikan tiket oleh gurunya untuk bisa menjangkau dunia di bawah gunung. Leng Fan bergegas ke stasiun. Saat menaiki kereta, ia bertemu dengan cewek cantik yang duduk di kursi yang seharusnya digunakan olehnya. Namun cewek itu salah paham dan mengira kalau Leng Fan memperhatikan seluruh tubuhnya. Cewek itu bernama Zojiaki. Cewek bernama Zojiaki itu ngomel. Tapi Leng Fan segera menjelaskan kalau yang diduduki oleh Zojiaki ini adalah tempat duduknya. Zojiaki pun panik dan segera mengecek tiketnya. Namun tidak ada kesalahan dengan tempat duduk yang dia pakai. Setelah itu pada akhirnya cuy, mereka duduk saling berhadapan. Zojiaki memperkenalkan dirinya karena ia mengira kalau seharusnya bisa berkenalan dengan baik dan bukan cuma diam saja. Akan tetapi, Leng Fan hanya menyebutkan namanya tanpa berniat melanjutkan percakapan. Zojiaki berpikir padahal dirinya adalah cewek yang cantik. Kok bisa-bisanya Leng Fan bersikap dingin kepadanya? Memang kurang cantik apalagi lah cuy. Kemudian Leng Fan menyentuh wajah Zojiaki membuat cewek itu memerah malu. Leng Fan menjelaskan kalau Zojiaki akan mendapat nasib buruk. Zojiaki lantas marahlah. Ia pun berkata, "Jangan mengutukku. Bertemu denganmu saja adalah nasib terburuk yang terbesar di dalam hidupku." Di sisi lain, terlihat seorang pria yang tertarik dengan tubuh Zojiaki. Lantas dia berkata pelan, "Itu kaki yang bagus. Nampaknya perjalanan kereta ini tidak akan membosankan." Malam harinya, pria cabul itu mendatangi bangku Zojiaki. Terlihat Zojiaki sedang tertidur sangat pulas. Pria cabul itu langsung membekap mulut Zojiaki sembari berkata, "Cantik, patuhilah perintahku. Jika kamu menurutiku, aku akan memberimu sejumlah uang."
Pria cabul itu kagak segan-segan cuy menyibak selimut yang menutupi tubuh Zojiaki yang semelihot jum-jum wow. Karena tidak bisa berbuat banyak, Zojiaki cuma bisa nangis aja dan berharap ada yang menyelamatkannya. Leng Fan yang ternyata masih terjaga pun berkata, "Aku tadi mengatakan bahwa kamu akan bernasib buruk. Apakah kamu mempercayai omonganku sekarang?" Leng Fan langsung terbangun dan menyerang pria cabul itu. Fuss. Akan tetapi, serangannya ditahan oleh pria buta pelontos. Pria buta itu pun berkata, "Hei tuan muda, saya cuma orang biasa. Bukankah ini terlalu berlebihan kalau kau memukulinya dengan menggunakan kekuatan level 6? Ternyata pria pelontos itu juga seorang yang bisa kultivasi seperti Leng Fan. Sedangkan pria cabul tersebut sudah siap untuk bercocok tanam dan menyuruh pria buta untuk melenyapkan Leng Fan. Yang bikin salfok nih cuy, celana boxer yang dipakai sama si pria cabul itu bergambar lope-lope. Untuk masih lope-lope cuy, kagak Dora atau SpongeBob. Oke lah, kita lanjut. Akan tetapi Leng Fan bisa menangkis semua serangan yang diberikan padanya. Dan kemenangan pun berakhir di tangan Leng Fan. Leng Fan pun berkata, "Kau terlalu lemah. Aku akan memberimu pilihan. Pergi atau terimalah pukulanku." Karena tidak menjawab, akhirnya Leng Fan sendiri yang memutuskan hukumannya, dan hukumannya itu adalah 10 kali pukulan. Leng Fan memukul pria buta pelontos sebanyak 1 kali, dan sisanya akan ia pukuli pada si pria cabul. Pria cabul itu ketakutan dan malah menyuruh Leng Fan untuk tidak mendekatinya dengan berkata, "Jangan mendekat, kau akan mendapat masalah besar. Aku akan memberimu uang jika kau tidak mendekatiku. Jangan pukuli aku." Meskipun begitu, Leng Fan seolah tidak mendengar ucapan tersebut dan tetap memukul si pria cabul. Karena gurunya pernah berkata cuy, kalau ia harus memukul orang yang jahat. Zojiaki pun memperingatkan Leng Fan apabila terus memukul seperti itu, maka si pria cabul bisa saja koin. Setelah itu Leng Fan pun menyuruh Zojiaki untuk menghubungi kru kereta saja agar mereka memanggil polisi sehingga bisa meringkus si pria cabul dan si pria pelontos. Selain itu Leng Fan juga berkata, guru mengatakan kalau setelah mengalahkan orang jahat maka teleponlah polisi saja lebih dulu sehingga kau tidak akan dituduh bersalah. Zojiaki juga manggut-manggut aja seolah paham dengan yang dikatakan oleh Leng Fan. Ya aja deh biar cepat. Tidak lama kemudian, kru kereta yang dihubungi oleh Zojiaki telah datang mengamankan si cabul dan si pelontos. Mereka juga mengatakan akan menghukum pelaku yang melakukan kejahatan pada wanita. Leng Fan mengatakan, gas hitam Yingtang yang ada pada dirimu sudah hilang dan kau udah tidur dengan tenang. Aku juga ingin tidur. Zojiaki berterima kasih kepada Leng Fan. Namun dia juga hendak meminta bantuan lagi pada Leng Fan untuk menutupi tubuhnya yang akan ganti baju. Leng Fan menyibak kain agar bisa memastikan dapat menutupi tubuh Zojiaki yang sempurna. Leng Fan juga berkata, kenapa kau tidak ganti pakaian di luar saja? Bukankah gadis-gadis sangat merepotkan cuma karena ganti pakaian doang? Zojiaki pun sudah tidak ingin memakai pakaian yang telah disentuh oleh si pria cabul tadi. Dia juga mengingatkan Leng Fan untuk benar-benar berhati-hati dalam menutupi tubuhnya. Akan tetapi, kemudian Zojiaki baru menyadari kalau dirinya tidak membawa baju ganti. Maka dari itulah Zojiaki berniat meminjam baju ganti pada Leng Fan. Leng Fan pun tidak keberatan untuk meminjamkan baju ganti Zojiaki dengan berkata, aku bisa meminjamkan baju gantiku kepadamu. Akan tetapi, aku hanya memiliki 2 pakaian saja. Maka dari itulah kau harus mengembalikannya. Zojiaki tidak pernah menyangka kalau baju ganti yang dipinjamkan oleh Leng Fan ini cuy, kelihatan aneh banget. Bahkan ia kelihatan malu apabila ada orang yang melihatnya sehingga menyuruh Leng Fan untuk cepat bergegas mengikutinya. Zojiaki dijemput oleh sopir pribadinya. Sopir itu bahkan sampai hampir tidak mengenali Zojiaki karena pakaian yang dipakai nona mudanya ini kelihatan tidak umum. Di villa keluarga Zojiaki, Leng Fan disambut dengan baik oleh kakek Zojiaki.
Agar tidak tercipta kecanggungan, kakek Zulau bertanya pada Leng Fan mengenai apa yang telah terjadi pada cucu kesayangannya ini, sehingga sampai bisa menggunakan pakaian milik Leng Fan. Saat hendak menjawab, Sojiaki lebih dulu datang untuk mengucapkan terima kasih dan mengembalikan pakaian milik Leng Fan. Setelah itu mereka menikmati jamuan makan yang telah disajikan. Leng Fan kelihatan sangat lahap memakan makanan yang ternyata dimasak sendiri oleh Sojiaki. Kemudian Sojiaki menanyakan soal rasa masakannya itu kepada Leng Fan. Akan tetapi Leng Fan cuma bilang oke dan tidak memuji masakan Sojiaki sedikit pun. Lihat hal itu lantas membuat kakek Zulau tertawa dan berkata, "Lihat kalian berdua seperti ini membuatku seperti melihat masa mudaku saja. Sangat disayangkan bahwa sekarang aku sudah tua dan kakiku juga sudah sakit. Meskipun begitu, aku senang karena pernah merasakan menjadi muda." Melihat kaki kakek Zulau membuat Leng Fan menduga kalau kakek-kakek Zou ini terluka akibat bubuk mesiu dan sudah terluka selama 20 tahunan. Menurut Leng Fan, perawatan untuk kaki-kakek Zulau ini juga tidak terlalu rumit sebenarnya dan cuma membutuhkan waktu selama 2 menit aja. Sojiaki tidak menyangka kalau Leng Fan dapat mengetahui kakeknya terluka oleh bubuk mesiu selama 20 tahunan. Sojiaki juga berkata, "Kami sudah berkali-kali mencari dokter terkenal di seluruh dunia dan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Lalu bagaimana caranya agar bisa sembuh dengan waktu 2 menit saja?" Leng Fan mengatakan kalau kakek Zulau hanya perlu duduk dan jangan bergerak. Leng Fan menghampiri kakek Zulau dan berniat menyembuhkannya sebagai bentuk rasa terima kasih darinya. Leng Fan meminta kakek Zulau untuk menaruh kakinya di tangan Leng Fan. Lalu Leng Fan memulai pengobatannya. Sebenarnya kakek Zou tidak takut apabila kakinya tidak bisa disembuhkan. Kakek Zou hanya tidak ingin membiarkan Sojiaki berteman dengan beberapa gangster. Kemudian kakek Zou terkejut dan tidak menyangka serta berkata, 20 tahun, bagaimana mungkin kakiku bisa sembuh dengan semudah ini? Sojiaki nampak senang karena kaki-kakeknya bisa benar-benar sembuh cuy. Kalau kayak gini cuy, klinik Tongfang pun kagak akan laku cuy. Hehehe, oke lah kita lanjut. Leng Fan pun meminta kakek Zulau untuk menggerakkan kakinya dan mengingatkan kakek Zulau untuk merawat kakinya yang baru sembuh itu selama 6 bulan. Kakek Zou lantas berkata, "Tuan, siapa kamu sebenarnya? Bahkan kamu layak disebut sebagai dokter dewa. Jika kamu memiliki permintaan, tolong bilanglah. Keluarga Zou akan berusaha untuk memenuhi permintaanmu." Kakek Zulau mengakui kalau Leng Fan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ia pun juga anak yang ramah. Kakek Zulau berharap Leng Fan bisa membantu keluarga Zou. Leng Fan mengaku kalau dirinya tidak memerlukan bantuan apapun. Lagi pula kedatangannya ke villa keluarga Zou hanya untuk mengambil pakaian saja yang sempat dipinjam oleh Sojiaki. Sementara itu kakek Zulau meminta Leng Fan untuk tinggal di tempatnya selama beberapa hari lagi ke depan. Kakek Zulau pun juga menjelaskan cuy bahwa keluarga Zou juga cukup terkenal sehingga jika Leng Fan memiliki masalah maka keluarga Zou bisa saja membantunya. Akan tetapi Leng Fan tetap menolak lalu berkata, permasalahan manusia harus diselesaikan sendiri. Setelah kepergian Leng Fan, kakek Zulau bertanya mengenai asal-usul dari Leng Fan kepada Sojiaki. Akan tetapi, Sojiaki sama sekali tidak mengetahui asal-usul Leng Fan, terlebih karena mereka juga baru pertama kali ketemu di kereta. Kakek Zulau pun berkata, bahkan dia tidak meninggalkan nomor telepon. Kali ini kita berhutang budi pada orang yang bernama Leng Fan itu. Leng Fan pun pergi untuk mengikuti arahan dari surat yang diberikan oleh gurunya. Menurut arahan itu, Leng Fan diminta gurunya untuk pergi ke keluarga Xie. Apabila menyebutkan nama gurunya, Leng Fan pasti diterima oleh keluarga Xie. Berdasarkan peta dari gurunya, seharusnya Leng Fan sudah dekat dengan rumah milik keluarga Xie. Saat sedang mencari-cari, ada mobil yang melaju kencang di samping Leng Fan hingga membuat cipratan air yang cukup besar. Untung saja Leng Fan amat OP, jadi cipratan air itu tidak bisa mengenainya. Toh Leng Fan juga kagak akan ngebiarin bajunya basah. Mobil itu pun tiba-tiba berhenti, lalu keluarlah seorang cewek cantik yang kelihatan seperti orang kaya cuy. Cewek cantik ini bernama Xie Xiaoyu.
Dia kelihatan sedang terburu-buru. Tapi karena dilihatin terus oleh Leng Fan, dia jadi menghentikan langkahnya dan melihat balik Leng Fan. Si Xiaoyu berkata, "Siapa kamu? Kagak pernah lihat cewek cantik. Dari tadi kamu ngeliatin aku terus." Leng Fan menjelaskan kalau mobil si Xiaoyu tadi hampir saja membasahi bajunya. Kemudian Leng Fan bertanya pada si Xiaoyu mengenai seseorang yang bernama Xie Hai. Si Xiaoyu tidak menyangka kalau orang yang dicari Leng Fan tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya sendiri. Sampai-sampai si Xiaoyu mengira kalau Leng Fan merupakan anak ayahnya di luar nikah. Akan tetapi saat menyadari kalau Leng Fan lebih tua darinya, si Xiaoyu malah berpikir kalau dirinya lah yang menjadi anak dari luar nikah. Pikiran si Xiaoyu ini terlalu jauh, sampai-sampai mengatai ayahnya sendiri dengan sebutan sialan. Kemudian si Xiaoyu berpikir kalau lebih baik jangan membiarkan Leng Fan sampai dapat bertemu dengan ayahnya. Si Xiaoyu juga berpikiran kalau selama ia tidak saling mengenal dengan Leng Fan, maka si Xiaoyu tetaplah anak sah dari ayahnya. Dan akhirnya cuy, si Xiaoyu menjelaskan pada Leng Fan kalau ia tidak tahu dengan orang yang bernama Xie Hai. Tetapi sopir pribadi si Xiaoyu malah marah-marah dan kagak sopan lalu berkata, "Xie Hai, beraninya kamu memanggil nama Tuan Xie? Nona si Xiaoyu, dia berani memanggil nama ayahmu yang agung itu. Aku akan memanggil Presiden Xie sekarang." Niat si Xiaoyu untuk menyembunyikan kalau dirinya merupakan anak dari Xie Hai pun berujung gagal karena sopir pribadinya yang bermulut ember. Mendengar hal itu membuat Leng Fan berkata, "Jadi Xie Hai itu ayahmu?" Si Xiaoyu diam sejenak sebelum berkata, "Ya, memangnya kenapa? Kau tidak akan bisa masuk ke dalam keluargaku. Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai saudaraku." Leng Fan berkali-kali menjelaskan pada si Xiaoyu kalau dirinya mencari Xie Hai karena berdasarkan perintah yang diberikan oleh gurunya. Akan tetapi, si Xiaoyu masih agak tidak percaya dengan penjelasan dari Leng Fan. Kemudian Leng Fan menyerahkan amplop pada si Xiaoyu sembari berkata, "Percaya atau tidak, itu terserah kau dan ayahmu. Yang pasti guruku menyuruhku untuk memberikan amplop itu ke ayahmu." Bahkan setelah Leng Fan berkata seperti itu pun, si Xiaoyu masih memikirkan kalau Leng Fan bukan anak sah dari ayahnya. Benar-benar pemikiran yang di luar dugaan BMKG cuy. Oke lah, kita lanjut. Leng Fan pun langsung pergi setelah menyerahkan amplop tersebut pada si Xiaoyu. Akan tetapi, Leng Fan tidak memiliki tempat tinggal. Oleh karena itulah, ia berniat untuk mencari loker alias lowongan kerjaan. Namun pertanyaannya, di mana Leng Fan bisa menemukan pekerjaan? Cari kerja zaman sekarang aja susah banget cuy. Kemudian saat melewati hotel, Leng Fan berpikir untuk menjadi buruh cuci piring di hotel itu. Saat lagi berdiri di depan hotel, tiba-tiba ada mobil yang mengeluarkan kepulan banyak asap hingga mengenai seluruh tubuh Leng Fan. Ketika pintu mobil itu dibuka, ternyata yang keluar dari mobil itu merupakan bintang film yang baru terkenal. Dia bernama Lian. Lihat kehadiran Lian membuat para fans terlihat senang dan bahkan dari mereka ada yang ingin berniat menjadikan Lian sebagai istrinya. Leng Fan awalnya tidak mengenal cewek yang begitu populer itu. Akan tetapi, setelah melihatnya lebih lama, Leng Fan menyadari sesuatu. Lalu Leng Fan berkata, dia adalah kakak. Leng Fan tidak hanya berharap untuk bertemu Lian di tempat yang seperti ini. Akan tetapi sepertinya Lian tidak akan mengenali kalau Leng Fan ini sebenarnya merupakan adiknya cuy. Dan bener aja dong, saat Leng Fan mendekati Lian, terlihat jelas kalau Lian ini benar-benar menunjukkan gerak-gerik seperti tidak mengenal Leng Fan. Kemudian Leng Fan berkata, "Apa kamu benar-benar tidak mengenaliku?" Lian mengakui kalau dirinya benar-benar tidak mengenali Leng Fan dan menyuruh Leng Fan untuk menjauh dari dirinya. Leng Fan tidak menyerah sampai di situ. Leng Fan berkata lagi, "Jika aku berada lebih dekat denganmu, apa kamu yakin benar-benar tidak mengenaliku?" Kemudian malah ada bodyguard yang marah karena tidak mengizinkan Leng Fan berada di dekat Nona Lian dan menyuruh kawan-kawannya untuk menangkap Leng Fan. Setelah berhasil menangkap Leng Fan, bodyguard itu pun berkata, "Diamlah di sini, kau pasti hanya penggemar Nona Lian. Maka dari itu jangan coba untuk macam-macam."
benar dugaan Leng Fan, Lian benar-benar tidak mengenalnya lagi. Atau mungkin karena sudah berpisah sangat lama kali cuy. Tidak lama kemudian, Leng Fan memberontak agar bodyguard kampret itu kagak menahannya. Para bodyguard jelas kaget karena tiba-tiba Leng Fan jadi begitu sangat overpower. Bodyguard itu pun mengira kalau Leng Fan akan mengganggu Lian. Namun faktanya, Leng Fan malah langsung pergi dengan santuy seolah tidak tertarik pada Lian. Jelas hal ini membuat para bodyguard kebingungan dan plonga-plongo kayak Mel. Di dalam hotel, Lian diperlakukan dengan tidak sopan oleh Chen Gongxi. Bahkan pria itu mengatakan kalau Lian seperti pelacur yang jago akting, kasar betul cuy. Chen Gongxi juga tidak segan menahan tangan Lian dengan erat tanpa ingin melepaskan Lian dari cengkramannya. Berapa kali pun Lian meminta untuk dilepaskan, Chen Gongxi tidak akan mengabulkan permintaan itu. Leng Fan mendengar dari jendela hotel kalau Lian sedang digoda oleh para pria cabul. Tapi ya memang sih, Lian ini memang hendak diperlakukan secara tidak senonoh oleh Chen Gongxi cuy. Bahkan Chen Gongxi berkata, hotel ini dibuka oleh rumah Louzi. Dengan begitu tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Tanpa aba-aba, Leng Fan mendendang kaca hotel hingga membuat kaca itu hancur berkeping-keping. Cetiar. Tidak hanya itu saja, tendangan yang dilakukan oleh Leng Fan juga langsung mengenai wajah Chen Gongxi sehingga membuat pria cabul itu terpental ke belakang. Wuss. Lian pun kaget dengan kejadian di luar prediksi itu cuy, yang terlihat jelas di depannya. Dengan polosnya Lian menyapa Leng Fan dengan berkata, "Halo kamu." Namun Leng Fan tidak membalasnya karena masih fokus dengan para pria bodong yang hendak melakukan asusila itu pada Lian. Chen Gongxi mengancam dengan berkata, "Apa kau akan pergi setelah mengalahkan kami? Jika kau berani pergi setelah ini, aku akan mengambil Lian dan mengejarnya sampai koin." Leng Fan ditodong dengan pistol. Tapi pistol itu bisa dipatahkan dengan sangat mudah, seperti mematahkan daun mangga aja cuy. Mereka sampai kagak habis pikir kalau Leng Fan ternyata bocah yang sangat OP. Tidak hanya itu saja, Leng Fan juga mengancam dengan berkata, "Siapapun yang berani mendekat, maka aku akan menginjaknya hingga jadi seperti pistol ini." Setelah itu, tidak ada yang berani lagi mendekati Leng Fan. Mereka takut karena mendekati Leng Fan sama saja dengan bundir alias bunuh diri. Kita tidak sanggup melawannya. Chen Gongxi pun meminta Leng Fan untuk tidak terus menginjaknya. Kemudian Leng Fan mengingatkan untuk para pria cabul itu tidak mendekati Lian lagi. Jika tidak, Leng Fan pasti akan menghancurkan mereka satu persatu, tentunya seperti meretakan lantai. Karena sudah diselamatkan, Lian pun harus berterima kasih pada Leng Fan dengan berkata, "Matur nuwun alias terima kasih. Siapa namamu? Aku benar-benar tidak mengenalimu. Apakah kamu temanku saat masih SD atau saat masih TK?" Meskipun ditanya seperti itu, Leng Fan tidak menjawab pertanyaan dari Lian. Di sisi lain, kakek Zulao menghubungi bapak si Xiaoyu. Pria itu kelihatan kaget setelah diberitahu kalau Zulao sembuh hanya dengan waktu 2 menit saja. Emang ampuh betul cuy MC kita yang satu ini. Dan yang menyembuhkannya itu adalah orang yang bertemu dengan si Xiaoyu yang tidak lain dan tidak bukan adalah MC kita yang satu ini yang bernama Leng Fan. Lalu pria dewasa itu dengan tegas menyuruh si Xiaoyu dengan berkata, "Cepat bawa master kecil Leng Fan itu kembali. Jika kau tidak dapat menemukannya, maka jangan pernah kembali lagi ke sini." Enak betul ngomongnya cuy. Dipikir gampang banget bawa si Leng Fan itu kembali. Oke lah, kita lanjut. Si Xiaoyu tidak ada pilihan lain lagi selain menuruti perintah bokapnya. Akan tetapi si Xiaoyu menuruti perintah dengan ogah-ogahan dan sebenarnya pun sangat menggesa. Si Xiaoyu sampai berkata, "Sialan, kemana perginya orang bernama Leng Fan itu? Dia pikir Leng Fan anak kandungnya. Lagian kota ini kan sangat besar. Aku jadi bingung harus mencarinya di mana." Saat si Xiaoyu mencoba mengingat-ingat, Leng Fan membawa karung sehingga membuatnya menduga kalau Leng Fan saat ini pasti lagi cari kerjaan.
Oleh karena itulah, Xie Xiaoyu berniat untuk cari Leng Fan di tempat konstruksi lebih dulu. Xie Xiaoyu berniat untuk mengajak Zhou Jiaqi untuk membantunya cari Leng Fan. Akan tetapi, ternyata Zhou Jiaqi udah lebih dulu mencoba mencari Leng Fan di wilayah pekerjaan konstruksi. Di salah satu tempat konstruksi, Leng Fan bersin-bersin karena diomongin terus sama Xie Xiaoyu. Sampai-sampai rekan kerjanya pun mengira kalau Leng Fan sedang sakit. Kemudian rekan kerjanya malah mengomentari kalau sebenarnya Leng Fan tidak cocok bekerja sebagai kuli. Daripada ngomongin hal itu, Leng Fan menyuruh rekannya untuk bekerja dengan cepat. Lantas rekannya pun berkata, baiklah, ayo kita cepat selesaikan agar aku bisa berkencan dengan seseorang. Hehehe. Leng Fan menyadari ada aura hitam yang sangat kuat yang melekat pada rekan kerjanya. Leng Fan cuma berharap jikalau teman kerjanya itu bakalan baik-baik saja. Setelah selesai bekerja sebagai kuli, rekan kerja Leng Fan ini langsung menemui ayang bebnya. Dia pun berkata, sayangku, apa kamu menunggu dari tadi? Maaf telah membuatmu menunggu ya. Dua orang berbeda jenis berada di balik semak-semak pasti memiliki niat tertentu cuy. Ya apalagi lah kalau bukan bercocok tanam. Oke lah, kita lanjut lah. Daripada pikiran kalian traveling kemana-mana. Si mbak pacar sampai berkata, kau membuatku menunggu dengan begitu lama. Oleh karena itulah, malam ini aku pasti akan mengurasmu sampai kering kerontang. Apaan itu cuy? Bukannya waspada, rekan kerja Leng Fan malah terlihat amat sangat seperti anjing yang kelaparan yang melihat sepotong daging ayam. Alamak. Dari balik jendela kamarnya, Leng Fan pun melihat kehadiran Xie Xiaoyu. Leng Fan tidak menyangka dan bertanya-tanya mengapa Xie Xiaoyu ini sampai bisa berada di tempat yang seperti ini. Di sisi lain, Xie Xiaoyu pun terkejut ketika mendengar bunyi-bunyi gemercik desahan cinta dari balik semak-semak. Apaan tuh cuy? Karena ketakutan, Xie Xiaoyu berniat mengabaikannya dengan berkata, sebenarnya tempat seperti ini, aku rasa aku harus mengabaikannya. Dan lebih baik aku harus cepat pergi dari tempat ini. Saat hendak mau melangkah pergi, Xie Xiaoyu malah mendengar suara teriakan. Tidak. Yang terdengar dengan sangat keras dari balik semak-semak yang tadi mengeluarkan suara gemercik cinta. Wadidaw sekali cuy. Karena rasa penasaran Xie Xiaoyu sangat tinggi, alhasil ia mendekati semak-semak untuk mencari tahu sumber bunyi-bunyian yang tadi berasal dari apa. Saat membuka semak, Xie Xiaoyu dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata Xie Xiaoyu melihat mayat seorang cowok yang koit akibat digigit oleh makhluk aneh berbadan abu-abu yang bermata merah. Ya, rekan kerja Leng Fan ini disedot sampai kering kerontang oleh cewek jadi-jadian. Ngeri kali cuy. Makanya cuy, jangan asal cocok-cocok tanam aja lu orang. Alhasil Xiaoyu pun lantas berteriak karena ketakutan. Insting bertahan hidup yang dimiliki oleh Xie Xiaoyu membawanya untuk berusaha melarikan diri dari jangkauan makhluk aneh itu. Akan tetapi, makhluk itu ngejar Xie Xiaoyu seperti debt collector yang lagi ngejar orang yang ngutang. Xie Xiaoyu pun berteriak minta tolong, tapi tidak kunjung menemukan bantuan. Makhluk itu pun mencengkeram baju Xie Xiaoyu. Untung saja beberapa orang berpakaian hitam langsung tiba di tempat kejadian perkara. Salah satu orang berbaju hitam ini pun berkata, mulai lakukan penyerangan. Orang-orang berbaju hitam lantas menangkap makhluk aneh yang terlihat ganas tersebut. Xie Xiaoyu pun kebingungan ketika menyaksikan hal itu. Xie Xiaoyu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa identitas orang-orang berbaju hitam ini. Sepertinya mereka bukan dari sekumpulan orang biasa. Makhluk abu-abu yang sempat ditangkap ini kelihatan murka dan mengamuk sehingga membuat orang-orang berbaju hitam tidak bisa menyentuhnya. Mereka kebingungan, bahkan salah satu dari orang berbaju hitam sampai mengeluarkan darah karena terkena serangan dari makhluk perempuan jadi-jadian warna abu-abu itu.
Ketika Xie Xiaoyu menyadari kalau orang-orang berbaju hitam tidak ada gunanya karena tidak bisa melawan makhluk tersebut, Xie Xiaoyu pun berpikir untuk segera cepat pergi dari tempat itu. Akan tetapi tubuh Xie Xiaoyu tidak bisa digerakkan. Dia pun menangis dan berharap ada yang menolongnya. Saat makhluk abu-abu itu hendak menggapai Xie Xiaoyu, Leng Fan jadi lebih dulu datang dan langsung menonjok makhluk itu hingga terpental ke belakang. Fush! Leng Fan datang di saat yang tepat saat Xie Xiaoyu membutuhkan pertolongan. Monster biru yang seperti zombie itu terpental hingga menabrak tong sampah. Sudah dipastikan kalau monster biru itu sudah koit karena serangan dari Leng Fan yang sungguh di luar nurul. Setelah mengalahkan monster biru yang aneh itu, Leng Fan bertanya pada Zhou Jiaqi terkait alasan kedatangan cewek tersebut ke tempat konstruksi yang banyak diisi oleh para cowok-cowok kuli. Zhou Jiaqi merasa bersyukur karena Leng Fan datang dan menyelamatkannya. Zhou Jiaqi pun menangis, lantas memeluk erat tubuh Leng Fan dan berkata, "Leng Fan, untung saja ada kamu di sini. Aku sangat ketakutan." Karena mencium bau harum pada tubuh Zhou Jiaqi, lantas Leng Fan membiarkan Zhou Jiaqi memeluk tubuhnya untuk beberapa saat. Benar-benar jangan menyanyiakan kesempatan yang ada lah cuy. Serangan Leng Fan pada makhluk biru aneh itu sangat kuat hingga membuat kepala makhluk itu hancur total. Orang-orang berbaju hitam sampai tidak menyangka kalau Leng Fan bisa melakukan hal yang seperti itu hanya dengan menggunakan satu pukulan. Padahal tubuh makhluk tersebut sudah sekeras baja. Salah satu pria berpakaian hitam berkata, "Anak muda, siapa nama gurumu? Apakah kau tertarik bergabung dengan organisasi kami? Kami adalah organisasi yang menangani zombie Yingshen. Apakah mungkin kau pernah mendengarnya?" Leng Fan pun memberitahu kalau nama gurunya tidak boleh disebarkan dan Leng Fan juga belum pernah mendengar organisasi yang disebutkan oleh pria berbaju hitam itu. Lantas pria itu menjelaskan kalau organisasinya bekerja pada pemerintahan, sehingga apabila memasuki organisasi itu, maka akan dapat menikmati tunjangan hidup selama seumur hidup. Batin pria itu menyebut Leng Fan sebagai cowok bodoh karena tidak mengenalnya. Leng Fan tetap menolak ajakan join ke organisasi yang tidak dikenalinya. Kemudian pria itu berkata, "Baiklah kalau begitu. Dalam hal ini kami harus menghapus ingatanmu terlebih dahulu mengenai kejadian ini untuk menghindari kepanikan di waktu yang mendatang. Kemarilah." Pria itu berpikir kalau Leng Fan telah menganggap rendah dirinya dan organisasinya. Sontak saja para rekan-rekan pria itu juga sudah menyiapkan diri untuk menghapus ingatan Leng Fan terkait kejadian yang baru saja terjadi. Saat mereka hendak menghapus ingatan Leng Fan, malah Leng Fan dengan mudah menghalau mereka hanya menggunakan tiupannya yang sudah ibarat tiupan dewa itu. Kemudian Leng Fan mengatakan kalau kemampuan orang-orang dalam organisasi masih rendah dan tidak stabil hingga membuat Leng Fan menyuruh mereka berlatih lebih keras lagi supaya bisa lebih OP. Karena itulah terdengar suara, "Jangan terlalu bangga dulu bocah, memangnya kau ini siapa? Ataukah jangan-jangan kau merupakan mata-mata yang dikirim oleh musuh?" Lalu datanglah pria yang dipanggil dengan sebutan Tuang Haitong. Pria botak berpenampilan seperti biksu ini berkata, "Tingkat kekuatan pemuda itu berada di tahap ke-6, sehingga kekuatannya jauh berada di atasmu. Jadi jika kau masih ingin membuat masalah dengannya, aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi nantinya. Maka dari itulah lebih baik kita saling memaafkan saja." Kemudian pria berbaju hitam terlihat terkejut dengan kehadiran Tuan Haitong dan terkejut dengan perkataan Tuan Haitong yang menyebutkan kalau Leng Fan ini berada di tingkatan ke-6. Meskipun begitu, Leng Fan aslinya tidak tahu tingkat kekuatannya. Dia juga tidak tahu bagaimana tahap kekuatan tersebut dibagi. Lantas Tuan Haitong pun berkata, tingkat kekuatan dibagi menjadi 10 peringkat, dan tingkat ke-10 adalah peringkat yang paling lemah. Tingkatan ke-1 adalah peringkat yang paling kuat, dan orang yang berada di atas tahap ke-10 tidak mewakili yang terkuat. Tetapi hanya karakter di atas kelas 1 saja,
Hal itu pun sudah sangat sulit untuk bertemu dengan mereka di dunia. Leng Fan lantas mengingat-ingat kalau dulu gurunya pernah mengatakan kalau Leng Fan sudah seperti produk yang super. Akan tetapi ucapan gurunya itu terjadi pada 3 tahun yang lalu. Jadi Leng Fan berpikir kalau mungkinkah saat ini dirinya kembali ke tahap ke-6. Karena perkataan Tuan Haitong, pria berbaju hitam itu pun mengajak Leng Fan untuk berdamai. Dia juga menganggap kalau masa depan Leng Fan masih panjang karena Leng Fan juga masih muda. Lalu pria itu berkata, jika kau berada dalam masalah di masa depan, maka kau bisa menghubungiku. Ini kartu identitasku. Dia memberikan kartu organisasi Naga Chenhai. Leng Fan bertanya pada Zojiaki mengenai kehebatan organisasi Naga Chenhai. Akan tetapi, Zojiaki juga tidak mengetahuinya. Sementara itu, para orang-orang dari organisasi Naga Chenhai lantas pergi. Kemudian Leng Fan berkata, kenapa kau berada di tempat yang seperti ini malam-malam begini? Lantas Zojiaki menjelaskan kalau putri dari keluarga Xie mengatakan kalau Leng Fan berada di tempat konstruksi ini. Zojiaki memastikan apakah Leng Fan benar-benar bekerja di tempat konstruksi tersebut. Leng Fan pun berkata, iya, aku benar-benar bekerja di sini. Menjadi kuli untuk mendapatkan uang pastinya. Sebab jika tidak ada uang, maka aku tidak akan bisa makan. Zojiaki meminta Leng Fan untuk tidak bekerja di tempat konstruksi lagi dan mengajaknya untuk pulang ke tempat kakek Su. Zojiaki ini cuy juga menjanjikan kalau Leng Fan bisa melakukan apa saja sebenarnya. Zojiaki dan Leng Fan diantar oleh sopir pribadinya Zojiaki dan sampai di depan rumah kakek Su. Lalu Leng Fan mengira kalau dirinya dibawa ke tempat kakek Su untuk dijadikan sebagai sopir. Leng Fan jelas menolaklah karena dirinya tidak punya surat izin mengemudi. Akan tetapi, Zojiaki menjelaskan kalau Leng Fan tidak akan disuruh jadi supir, melainkan cuma untuk mengobati luka kakek Su saja. Mendengar hal itu, Leng Fan lantas berkata, baiklah, aku akan berusaha yang terbaik untuk menyembuhkan kaki kakek Su. Xie Xiaoyu kelihatan senang dan menarik-narik ayahnya yang bernama Xie Hai itu sambari berkata, itu dia, itu pria yang mengirim surat itu. Ayah, cepatlah. Tuan Xie Hai juga nampaknya kelihatan senang melihat kehadiran Leng Fan dan menyebutnya sebagai pria kecil. Leng Fan mencoba mengkonfirmasi kalau pria yang menyambutnya ini adalah Xie Hai, orang yang sama yang dimaksudkan oleh gurunya. Dengan senang hati, Xie Hai memperkenalkan diri dengan berkata, benar, saya Xie Hai. Karena kamu sudah berada di sini, tolong sembuhkan kaki kakek Sulau. Aku pasti akan memberikan apapun yang kamu minta sebagai imbalannya. Karena sudah dibawa ke sini, Leng Fan jadi tidak keberatan untuk membantu menyembuhkan kaki dari kakek Sulau yang sakit. Leng Fan pun dibawa masuk ke rumah untuk menemui kakek Sulau. Leng Fan berkata, saya Leng Fan akan mengobati kaki Anda, kek. Maka dari itu, silahkan Anda mengangkat kaki Anda yang sakit itu. Kakek Sulau merasa takut dan skeptis duluan cuy apabila Leng Fan tidak bisa menyembuhkan kakinya. Pesimis aja ini kakek. Hehe, okelah lanjut. Kakek Sulau pun juga mengancam akan mematahkan kaki Leng Fan apabila tidak bisa menyembuhkannya dan apabila malah membuat kakinya semakin parah. Zojiaki pun membisiki kakek Sulau dengan mengatakan untuk jangan berkata kasar pada Leng Fan karena Leng Fan merupakan orang yang sudah menolongnya. Meskipun diancam seperti itu, Leng Fan sangat yakin kalau kakek Sulau tidak akan bisa mematahkan kakinya karena kata gurunya, kaki Leng Fan amat sangat kuat. Kemudian Leng Fan juga berkata, kaki Anda juga telah terluka selama 20 tahun dan telah dirawat oleh perawatan dari medis. Akan tetapi malah menjadikan meridialnya lebih tersumbat. Dengan demikian, artinya Anda telah merasakan sakit dan menahannya selama 20 tahun itu juga. Bahkan sampai sekarang Anda masih merasakannya. Kakek Sulau jadi terkejut karena Leng Fan bisa mengetahui fakta yang menimpanya itu. Namun Leng Fan tidak peduli dari mana ia dapat mengetahuinya, seolah-olah tidak ingin membocorkannya pada siapapun.
Leng Fan pun jadi lebih fokus untuk menyembuhkan kaki Sulau terlebih dulu. Leng Fan juga mengatakan kalau proses penyembuhannya ini juga cuma memerlukan waktu 2 menit saja. Sangat singkat sekali. Dan lagi-lagi, Leng Fan berhasil melakukannya dengan mudah. Kakek Sulau sampai terkejut dan kagak habis pikir cuy dengan berkata, "Kakekku yang udah lumpuh selama 20 tahun, kini bisa sembuh dan bisa digerakkan." Karena kebaikan dan kehebatan yang dilakukan oleh Leng Fan, kakek Sulau pun lantas mengatakan kalau dirinya akan mengabulkan semua permintaan yang diinginkan oleh Leng Fan. Akan tetapi, lagi dan lagi, Leng Fan berhati luas. Leng Fan pun berkata, "Saya tidak ingin apapun dari Anda, kek. Sudah menjadi kewajibanku untuk bisa berguna dan membantu orang lain." Leng Fan pun memang tidak berniat untuk melakukan hal lain selain menyembuhkan kaki si kakek Sulau. Baginya Sulau tidak bersikap buruk, jadi ia tidak perlu melawannya. Di sisi lain, Sulau tidak menyangka dengan kebaikan dari Leng Fan. Dia benar-benar seperti seorang peri kecil karena tidak meminta balas budi apapun dan bahkan dengan mudah mengabaikannya. Kalau orang kayak gini banyak cuy, dunia adem lah cuy. Oke lah, kita lanjut. Sebelum Leng Fan pergi, Zojiaki menanyainya mengenai apakah Leng Fan memerlukan pekerjaan. Ngomong-ngomong soal kerjaan, Tuan Siehai langsung berkata, "Ah iya peri kecil, perusahaan kami kebetulan memiliki posisi yang cocok untuk kamu. Maka dari itu, tinggallah di sini dulu lah di rumahku malam ini, dan aku akan mengurus kerjaan untukmu." Siehai beranggapan kalau dirinya tidak boleh membiarkan Leng Fan pergi gitu aja. Oleh karena itulah, Siehai ingin memasukkan Leng Fan ke dalam perusahaan Departemen Hubungan Masyarakat, yang mana di sana banyak diisi oleh cewek-cewek cantik berseragam. Alamak. Setelah melihat Lian yang ada di layar televisi, Leng Fan memutuskan untuk tinggal di rumah Tuan Siehai dulu. Karena melihat Leng Fan kelihatan tertarik dengan Lian, lantas Zojiaki pun berkata, "Apa kamu menyukai Lian? Dia berasal dari keluarga Jin Lingli. Dia sangat berbakat, tapi kamu tidak akan mampu menggapai Lian." Dibilangin seperti itu, Leng Fan malah bertanya dong mengenai apakah keluarga Jin Lingli ini dapat mengangkat satu anak lagi. Ya elah, malah pengen dijadiin anak tuh cuy. Zojiaki merasa kalau Leng Fan selalu bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang absurd. Untuk menjawab pertanyaan Leng Fan yang itu, Zojiaki pun berkata, "Aku tidak tahulah. Tapi tidak akan sulit juga bagi mereka untuk membesarkan anak lagi. Mereka kan Sultan Andara." Mendengar perkataan itu, Leng Fan jadi teringat dengan masa lalunya, yang mana keluarga Jin Lingli ini malah meninggalkannya di reruntuhan. Melihat perubahan dalam diri Leng Fan, Zojiaki pun mengira kalau cowok itu mengingat kenangan yang buruk, dan ia berniat untuk menghibur Leng Fan. Lantaran bagaimanapun juga, Leng Fan sudah banyak membantu keluarganya dan saat ini merupakan saat yang tepat untuk membantunya. Zojiaki menangkap wajah Leng Fan. Dia mendekatkan wajahnya dengan wajah Leng Fan. Kemudian cuy, terjadilah hal kocak yang dilakukan oleh tokoh yang ada di komik ini cuy. Hal aneh itu adalah mengenai cara Zojiaki menghibur Leng Fan. Siapa yang nyangka cuy, menghiburnya adalah dengan cara membenturkan kepala Zojiaki dengan kepalanya Leng Fan. Wadadidaw. Alhasil karena kepala Leng Fan sungguh keras, jadinya malah Zojiaki yang kesakitan. Leng Fan pun protes dengan berkata, "Apa kau ingin membunuhku?" Zojiaki malah merasa seolah tidak bersalah dengan anggapan kalau dirinya ini merupakan korban. Setelah itu, Zojiaki berniat tidak ingin menghibur Leng Fan lagi. Sungguh cewek caper dan aneh sekali cuy. Melihat kedekatan Zojiaki dengan Leng Fan lantas membuat Tuan Siehai beranggapan bahwa Zojiaki ini dapat menarik perhatian peri kecil Leng Fan. Dengan begitu, Zojiaki dapat digunakan sebagai sinyal untuk menarik perhatian dari Leng Fan. Akan tetapi Siehai tidak terlalu menyukai hal itu. Ia berniat untuk menyuruh Xie Xiaoyu mengambil tindakan agar Leng Fan bisa jadi menantunya. Tapi malah Xie Xiaoyu nampak tidak peduli sama sekali dengan Leng Fan. Alhasil Xie Xiaoyu pun jadi mengkesal.
Xie Hai mendekati Xie Xiaoyu dan menyuruh anak itu untuk mendekati Leng Fan. Namun Xie Xiaoyu malah berkata, "Aku tidak mau karena aku saja berkeringat. Ayah sajalah, aku takut bauku mengganggunya." Xie Hai mengatakan, kalau apabila Xie Xiaoyu ini menikah dengan Leng Fan, maka masa depan Xie Xiaoyu tidak perlu dikhawatirkan. Xie Xiaoyu lantas berkata, "Aku saja masih sekolah di jenjang menengah. Apakah ayah menyuruhku untuk jatuh cinta? Jika ayah izinkan, aku bisa berpacaran dengan anime sajalah nanti-nanti. Kayak gitu ya." Xie Hai ini jelas marah dong, gara-gara anaknya udah somplak pola pikirnya cuy. Akan tetapi, kalau di depan Leng Fan, dia langsung bersikap lembut lagi. Ya, jaim-jaim dikit bolehlah. Leng Fan bertanya dengan Xie Hai dengan berkata, "Tuan Xie Hai, karena Anda telah memberiku pekerjaan, apakah artinya aku juga bisa mendapat makan?" Dikasih hati malah ngelunjak cuy. Minta apa lagi lu tong? Xie Hai pun terus terang mengiyakan. Xie Hai merasa tidak keberatan, karena dirinya juga cuma tinggal bersama istri dan anaknya doang. Tidak mungkin juga kalau dia boncos cuma karena ngidupin Leng Fan seorang cuy. Oke lah, kita lanjut. Zojiaki juga turut menawari Leng Fan untuk tinggal di rumahnya. Akan tetapi Leng Fan berkata, "Tidak perlu. Aku harus berusaha sendiri karena guruku bilang padaku agar tidak terlalu bergantung membebani orang lain." Gara-gara Leng Fan sering ngomongin gurunya ini, Zojiaki jadi merasa jadi sok tahu tentang gurunya Leng Fan. Dan malam harinya, sesudah mandi, Leng Fan ditemui oleh Tuan Xie Hai. Niat Xie Hai ini hendak mengajak Leng Fan untuk makan malam karena makanan udah siap disajikan. Leng Fan memasuki kamar Xie Xiaoyu. Xie Hai pun menyuruh istrinya yang bernama Bairong ini untuk memberikan Xie Xiaoyu baju tidur yang bagus. Lantas Bairong pun berkata, "Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin menjual putriku pada cowok yang bernama Leng Fan itu?" Lalu Xie Hai membantah pernyataan tersebut. Ia tidak berniat menjual putrinya, tapi hanya memanfaatkan saja kesempatan yang ada. Ya elah, sama aja dong. Kemudian Bairong mengingat Xie Hai untuk memastikan identitas Leng Fan terlebih dahulu sebelum bisa dekat dengan Xie Xiaoyu. Xie Hai pun setuju dengan perkataan Bairong. Sungguh suami yang selalu nurut sama omongan istrinya cuy. Di sisi lain, di kamar Xie Xiaoyu, Leng Fan merasakan kalau kamar yang akan digunakan olehnya ini sungguh terasa aneh. Kamar ini banyak sekali boneka-boneka yang biasanya cocok dipakai buat kamar cewek. Akan tetapi setelah itu, Leng Fan pun juga merasakan ada hal yang lebih aneh lagi. Dan benar saja, ia melihat monster biru lagi. Tapi kali ini cowok itu di depan jendela. Zombie itu terlihat mencoba berusaha untuk menembus jendela dan masuk ke kamar. Melihat monster zombie tersebut, Leng Fan pun lantas ngebacot, "Apa kau datang untuk membalaskan dendam zombie wanita yang terakhir kali aku kalahkan?" Dan alhasil jendela kamar pun pecah berkeping-keping. Zombie itu masuk ke dalam kamar Xie Xiaoyu. Leng Fan pun sudah siap untuk menghadapinya. Makin seru aja nih cuy. Karena mendengar kegaduhan di kamar Xie Xiaoyu, lantas Xie Hai pun bertanya, "Apakah terjadi sesuatu di dalam kamar?" Memang telah terjadi sesuatu, tapi Leng Fan malah berkata, "Bukan apa-apa, hanya ada seekor kecoa aja kok." Oleh karena itu, paman Xie Hai pun tidak perlu khawatir. Kemudian Xie Hai menyuruh Leng Fan untuk tidur lebih awal karena besok dia akan membawa Leng Fan ke perusahaan. Leng Fan mengiyakan hal itu sambil bermain-main sama zombie. Seolah-olah zombie itu hal yang mudah ditangani. Xie Hai berniat memanggil ayahnya untuk datang ke rumahnya agar bisa bertemu dengan Leng Fan. Xie Hai pun percaya kalau ayahnya bisa menilai Leng Fan dengan baik. Bairong pun menyetujuinya, lantas berkata, "Itu lebih baik daripada langsung menyerahkan putrimu begitu saja. Aku khawatir kalau Leng Fan merupakan orang yang salah." Setelah mandi, Xie Xiaoyu celingak-celinguk di rumahnya sendiri karena tidak melihat kehadiran orang.
Lantas ia mencari keberadaan dari Leng Fan. Ketika membuka kamar, Xie Xiaoyu melihat Leng Fan yang sudah menghanguskan zombie tersebut. Xie Xiaoyu mengira kalau dirinya ini lagi salah lihat, sehingga kembali menutup pintu. Ya elah. Ketika membuka pintu lagi, zombie itu benar-benar sudah kagak ada cuy. Yang ada malah Leng Fan doang yang berdiri sambil ngegendong boneka babi pink. Xie Xiaoyu pun lantas berkata, "Tuh kan benar, aku cuma sedang mimpi." Xie Xiaoyu mendekati Leng Fan dengan berkata, "Kenapa kau berada di kamarku? Cepat pergi sana." Dengan polosnya, Leng Fan mengatakan kalau ini merupakan kamarnya atas pemberitahuan dari Tuan Xie Hai. Ya sontak sajalah, Xie Xiaoyu pun tidak percaya kalau ayahnya akan melakukan hal seperti itu. Kemudian Xie Xiaoyu terkejut melihat jendela kamarnya yang pecah dan rusak. Xie Xiaoyu jadi teringat dengan sesuatu yang dikalahkan oleh Leng Fan tadi yang ia kira cuma mimpi belaka. Lantas Xie Xiaoyu menanyakan pada Leng Fan terkait apa yang telah terjadi di kamarnya. Leng Fan pun menjawab, "Aku menghadapi Yin Shen yang datang ke sini. Biasanya kalian akan menyebut Yin Shen itu sebagai zombie." Xie Xiaoyu semakin yakin kalau yang dilihatnya tadi bukanlah mimpi. Karena ketakutan, Xie Xiaoyu pun memeluk Leng Fan sembari berkata, "Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut. Aku ingin tidur denganmu." Mendengar kegaduhan di kamar Xie Xiaoyu langsung membuat Xie Hai dan Bai Rong mengira kalau anaknya ini lagi iu mungkin cuy. Enggak lah cuy. Lagi sudah jatuh cinta pada Leng Fan pastinya. Xie Hai pun malah mengatakan kalau hal yang terjadi antara Xie Xiaoyu dan Leng Fan ini merupakan hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Karena dengan begitu keluarga mereka akan bisa lebih dulu mendapatkan Leng Fan sebelum didapatkan oleh keluarga lain, yaitu keluarga Zhou. Xie Xiaoyu pun akhirnya sudah tertidur. Tetapi tidak dengan Leng Fan. Ia malah berpikir kalau mengalahkan Yin Shen memang bukan masalah yang sulit baginya. Akan tetapi Leng Fan malah berpikiran kalau zombie Yin Shen ini masih memiliki perasaan gara-gara zombie itu tadi berkata, "Berikan aku wanita, kembalikan hidupku." Keesokan paginya, Leng Fan benar-benar diajak oleh Xie Hai untuk pergi ke perusahaannya. Di dalam mobil, Xie Hai mengatakan kalau dirinya telah memberikan posisi pekerjaan hubungan masyarakat laki-laki di apartemen hubungan masyarakat yang menurutnya akan cocok dengan Leng Fan. Dengan begitulah Leng Fan tampak kelihatan tidak keberatan. Asalkan dirinya bisa makan, Leng Fan pun akan bekerja keras. Xie Hai menaruh harapan pada Leng Fan agar bisa bekerja dengan baik di perusahaan tersebut. Baru saja sampai di halaman kantor, sudah banyak orang yang bertanya tentang identitas Leng Fan yang bahkan bisa membuat Xie Hai jadi supirnya. Ketika memasuki kantor, Leng Fan bertanya pada resepsionis mengenai letak departemen hubungan masyarakat. Namun mbak resepsionis itu berkata, "Kamu yakin akan kerja di sini? Soalnya di sini kan cuma ada karyawan wanita." Kemudian datanglah cewek cantik dengan berkata, "Leng Fan, aku Yuan. Aku adalah manajer di departemen hubungan masyarakat ini, dan ketua telah banyak mengatakan hal tentangmu. Oleh karena itulah, aku akan menilaimu magang selama 3 bulan. Yuan pun juga menyuruh Leng Fan untuk mengikutinya. Yuan ini mengajak Leng Fan untuk berkeliling di perusahaan dan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Leng Fan selama kerja di tempat itu. Yuan memberitahu jikalau bergabung dengan Departemen Hubungan Masyarakat, Leng Fan tidak boleh berpakaian santai kaosan seperti itu cuy, karena dapat merusak citra personal. Namun kebetulan tadi pagi ada seseorang ayah yang mengantarkan pakaian untuk Leng Fan. Yuan menunjukkan ruang ganti dan menyuruh Leng Fan untuk berganti pakaian di sana. Setelah berganti pakaian, Yuan memuji kegantengan Leng Fan dan menyebutkan kalau Leng Fan ini kelihatan berbeda dan lebih karismatik. Leng Fan pun penasaran siapa orang yang telah memberinya baju mewah seperti itu yang dipakainya saat ini. Untuk membalas pertanyaan dari Leng Fan, Yuan pun berkata, orang yang memberimu pakaian itu katanya berasal dari keluarga Zhou. Dia bilang kalau dia sangat sibuk sehingga cuma bisa menaruh pakaian itu saja dan cabut pergi.
Lantaran menyebut marga Zhou, Leng Fan jadi berpikiran kalau Zhou Jiaqi ini yang mengantarkan pakaian tersebut untuknya. Yuan Yuan pun menyuruh Leng Fan untuk menunggunya sebentar karena ia hendak menyiapkan berkas-berkas terlebih dahulu. Saat ditinggal oleh Yuan Yuan, banyak cewek yang mendekati Leng Fan. Mereka kelihatan kepo banget dengan kehidupan Leng Fan, mulai dari hubungannya dengan Xie Hai. Keaslian jas yang dipakai Leng Fan ini sampai ingin mengajari Leng Fan dalam bekerja di Departemen Hubungan Masyarakat. Setelah Yuan Yuan kembali, para cewek itu langsung ngibrit aja karena Yuan Yuan menyuruh mereka untuk tidak mengusik Leng Fan. Kemudian Yuan Yuan berkata, cepat ikuti aku untuk bertemu dengan klien. Di Hotel Jinli, Yuan Yuan mengatakan pada Leng Fan bahwa tempat inilah yang akan menjadi peperangan mereka berdua. Maksudnya peperangan untuk melakukan diskusi dengan klien. Yuan Yuan pun mengingatkan Leng Fan untuk memperhatikan kata-kata dan perbuatan selama berada dengan klien. Kemudian klien bernama Tuan Tian itu datang sembari berkata, "Maaf, aku agak terlambat." Yuan Yuan bersikap ramah pada Tuan Tian dan memberikan salam pada orang yang menjadi presiden Tianhu Group. Bukannya fokus pada hal yang harus dilakukan, Tuan Tian ini yang udah tua bongkotan cuy, malah fokus sama Samantha dan Rahel, milik Yuan Yuan sembari berkata, "Jangan terburu-buru, tangan manajer Yuan ini begitu lembut kok." Dan bahkan tubuh manajer juga langsing leketek jum-jum, wow. Alamak. Karena merasa tidak nyaman, Yuan Yuan pun menarik tangannya dari tangan Tuan Tian. Ngeri kali lah cuy. Agar tetap kelihatan ramah, Yuan Yuan mencoba untuk basa-basi dengan berkata, "Apakah Anda hanya datang seorang diri saja?" Tuan Tian pun menjelaskan kalau dirinya datang seorang diri karena hal yang lebih penting sudah pernah dibahas sebelumnya. Dan yang sekarang ini cuy, hanya tinggal menunggu persetujuan dari Yuan Yuan saja. Begitu pula sebaliknya, Yuan Yuan juga menunggu Tuan Tian hanya untuk menandatangani berkas-berkas yang sudah disetujui. Tuan Tian malah ngelunjak dengan menyentuh paha mulus milik Mbak Yuan ini. Wadadidaw sekali cuy. Tuan Tian pun berkata, "Selama kamu setuju, maka aku akan langsung menandatanganinya." Leng Fan tidak suka melihat pelecehan yang seperti itu. Lantas Leng Fan pun langsung melemparkan benda hingga mengenai tangan Tuan Tian, sehingga membuat Tuan Tian mengadu kesakitan. Dengan santuinya Leng Fan beralibi kalau sumpitnya telah terbang sendiri. Yuan Yuan pun berusaha menahan tawanya agar tidak meledak. Karena merasa tidak terima dan marah, Tuan Tian langsung berkata, "Yuan Yuan, cepat keluarkan anak ini. Kalau tidak, bisnis ini tidak akan aku lanjutkan." Yuan Yuan pun tampak tidak takut dengan ancaman dari Tuan Tian. Yuan Yuan malah berkata, "Tanpa kau bilang dari awal pun, aku memang tidak akan bernegosiasi denganmu." Yuan Yuan dengan entengnya merobek berkas bisnis mereka. Setelah itu Tuan Tian pun langsung hibrid pergi. Tuan Tian pergi dengan menyimpan dendam pada Yuan Yuan dan akan membalasnya di lain hari. Leng Fan pun mendekati Yuan Yuan. Dia meminta maaf karena telah merusak bisnis yang telah dilakukan oleh Yuan Yuan dengan Tuan Tian. Yuan Yuan nampak tidak kelihatan keberatan. Yuan Yuan malah berkata, "Justru kamu malah melakukan pekerjaan ini dengan baik. Dan terima kasih karena sudah menolongku." Leng Fan pun mengatakan kalau Yuan Yuan merupakan orang yang pertama kali memujinya ketika bekerja. Setelah itu Yuan Yuan malah mengeluh dengan berkata, "Sudah berakhir, penghargaan tahunanku dan bisnis miliaran dolar hilang gitu saja. Aku pikir bahwa pergi denganmu, ketua tidak akan mengatakan apa-apa, bahkan jika bisnisnya telah hancur. Akan tetapi, ternyata kau sama sekali bukan anaknya ketua. Alamak, kena prank gua."